Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Qanafitina azzakumullah. Pada pertemuan yang pertama telah kita bahas hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu wa ardhah yang menjelaskan tentang Taifah al-Mansurah yang ditafsirkan oleh mayoritas para ulama sebagai ahlul hadis, dan telah disebutkan beberapa keutamaan mereka pada pembahasan yang pertama. Sekarang masuk pada bab yang ke-10 yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ulama dan bantahan kepada orang-orang yang melecehkan kehormatan para ulama. Qala Syekh hafizahullah ta'ala wa ra'ah, fadlul ilmi wal ulama warraddu ala man yantaqisuhum. Keutamaan ilmu dan ulama serta bantahan kepada orang-orang yang melecehkan para ulama. Yang dimaksudkan dengan ilmu di sini ilmu syar'i, ilmu kitab was sunnah. Ilmu tentang Al-Quranul Karim, tentang sunnah Rasulullah SAW yang dipahami dengan pemahaman salaful ummah. Kemudian yang dimaksudkan dengan ulama di sini ialah ulama ar-rabbaniyin. Ulama rabbani dari kalangan para ulama ahli sunnati wal jamaah. Para ulama atau yang disamakan dengan ulama secara kenyataannya ada dua macam, dua jenis. Ada ulama usu, ulama atau orang-orang yang diulamakan dan dia sebagai ulama usu, ulama yang jelek, ulama yang jahat, ulama yang menyimpang. Mereka ini dari kalangan tokoh ahli bid'ah. Diulamakan oleh para pengikutnya, namun mereka tergolong ulama usu, ulama yang jelek, yang jahat, dikarenakan penyimpangan pemahamannya, dikarenakan kebid'ahan yang ada pada mereka. Ulamaul bid'ah, dari berbagai macam pemahaman dan sekte yang ada pada mereka. Termasuk pula ulama usu ialah ulama yang mempelajari atau orang-orang yang mempelajari ilmu agama Allah dan diulamakan di tengah-tengah masyarakatnya dalam keadaan yang dia tuju, yang dia inginkan ialah perkara duniawiyah. Terjangkiti penyakit hubbud dunia, cinta dunia, tidak mengamalkan ilmunya, otomatis ilmunya enggak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya terkait dengan ulama usuk tadi dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-175 dan setelahnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Watlu 'alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alaihi yalhath aw tatruku yalhath." Ila akhir ayat. Yang artinya watlu 'alaihim, bacakan wahai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada mereka kaum musyrikin, pada kaummu, naba'alladzi atainahu ayatina, berita seseorang yang dulu kami berikan kepada dia ayat-ayat kami.
Dulu dikenal sebagai orang yang mengerti tentang ayat-ayat Allah. Ngerti agama, ngerti syariat. Sangat memahami betul tentang ayat-ayat Allah. Ulama ya. Ada yang menafsirkan fulan, ada yang mengatakan alam, macam-macam penafsirannya. Tapi yang benar, ayat ini masuk padanya semua orang yang memiliki sifat yang disebutkan nanti. Dikatakan fansalakha minha. Ternyata orang ini insalakha minha. Insilah itu keluar dari sesuatu yang tidak kembali lagi. Fansalakha minha, maka dia keluar dari ayat-ayat kami dengan tanpa kembali lagi. Diumpamakan seperti insalakhatil hayyatu min jildiha. Ular insilah dari kulitnya. Artinya dia sudah ganti kulit. Dia tidak mungkin kembali kepada kulit yang pertama. Itu insilah. Orang ini barakallahu fikum, ternyata dia keluar dari ilmunya. Keluar dari ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Meninggalkannya sejauh-jauhnya dan tidak kembali lagi. Tadinya alim. Fa'atba'ahu syaitan. Setan pun mengikuti dia. Fakana minal ghawin. Dia pun termasuk orang-orang yang menyimpang dengan sebab itu. Apa sebabnya? Allah mengatakan di ayat yang tanya lagi. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau seandainya kami menghendaki, kami menakdirkan, kami akan angkat martabat dia dengan ayat-ayat kami tadi. Tetapi walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Tapi yang menyebabkan dia insilah, keluar dari ilmu tadi, dari ayat-ayat Allah tadi, dikarenakan dia akhlada ilal ardi, menghujam ke dalam bumi. Maknanya kata para ulama, terjangkiti penyakit hubbud dunia. Ilmunya itu digunakan untuk mencari dunia, digunakan untuk mendapatkan, mencapai maslahat duniawiyah. Diumpamakan kayak orang yang tenggelam dalam perut bumi. Dan yang kedua, wattaba'a hawa, mengikuti hawa nafsunya. Maka perumpamaan orang yang semacam ini diumpamakan seperti anjing. Kalau kamu gendong dia, ya dia yalhad, mengeluarkan lidahnya. Kalau kamu biarkan dia, juga begitu, mengeluarkan lidahnya. Kayak anjing dalam semua keadaannya. Maknanya kata para ulama, orang yang semacam ini, dulunya alim, dulunya pinter, ngerti agama, ngerti syariat, ngerti hukum, ngerti manhaj, ngerti akidah, ngerti ini, ngerti itu, alim. Ternyata menyimpang. Dikarenakan hawa nafsunya dan dikarenakan cinta dunia. Orang semacam ini, kamu apa-apakan tidak bakal mempan. Kamu kasih nasihat, kamu biarkan dia, ya begitu keadaan dia. Kamu kasih ayat, kamu kasih hadis, atau kamu biarkan, ya begitu keadaan dia. Tidak ada perubahan dengan berbagai macam upaya dan cara untuk merubah dia. Keadaannya persis kayak anjing. Diapa-apakan ya melet. Kamu tendang ya melet, digendong ya melet, kamu biarkan ya melet, kamu tuntun ya melet. Dibogem ya melet. Itu anjing. Begitulah orang ini. Kamu nasihati, gitu aja keadaannya. Kamu kasih mu'ibah, gitu aja keadaan dia. Kamu biarkan, tambah jadi dia. Allahul musta'an. Tidak menerima nasihat siapapun, tidak menerima pengarahan siapapun, tidak mau menerima masukan siapapun. Dan diumumkan seperti anjing, dikatakan akhasul hayawanat, hewan yang paling rendah, yang paling hina itu anjing. Ini permisalan ulama. Ulama yang semacam ini, tidak masuk dalam bab kita, tidak punya keutamaan, malah punya penyimpangan. Adapun ulama jenis yang kedua ialah ulama rabbaniyin, ulama sunnah.
yang memiliki ilmu Alkitab dan Sunnah, yang memahaminya dan mengamalkan isi kandungannya di atas Sunnah Rasulullah SAW. Yang perlu ditanbih di sini, diingatkan di sini adalah terkait dengan sifatnya para ulama. Perlu diketahui, tidak setiap orang yang memiliki sebuah karya tulis dikatakan ulama. Tidak setiap orang yang memiliki CD-CD yang banyak dikatakan ulama. Tidak setiap orang yang mampu menorehkan tulisan-tulisan dia di majalah, di buletin, di tempat-tempat yang lain dikatakan ulama. Tidak cukup dengan itu. Tidak setiap orang yang memiliki perpustakaan besar di rumahnya dikatakan sebagai ulama. Tidak pula setiap orang yang mampu mengutarakan sesuatu, orator, yang mampu menyihir umat yang mendengarkan suaranya dikatakan ulama. Tidak semudah itu menilai yang namanya ulama. Dan jangan dipahami semua orang yang dari Timur Tengah sana namanya ulama. Indonesia dikarenakan bukan Timur Tengah maka bukan ulama. Bukan itulah ukurnya. Bukan pula orang yang jenggotnya lebat, jubahnya putih, menggunakan imamah, insyaallah gitu ya. Ulama, tidak ya ikhwan. Itu bukan tolak ukur yang namanya ulama. Dikatakan oleh para ulama kita salafun salih. Mereka menyatakan, laisal ilmu bikathratir riwayah, wala bikathratil kutub, walakinnal ilm al khasyah. Ilmu itu bukanlah dilihat dari sisi banyak riwayatnya atau banyak kitabnya. Tetapi yang namanya ilmu itu ialah khasyah, rasa takut yang ada di hati seorang hamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, zat yang dia agungkan. Rasa khasyah yang membuat dia senantiasa berupaya menjalankan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan takut dari kemaksiatan, takut dari tindakan dosa. Itu ilmu. Yang dimaksudkan dengan ulama di sini, barakallahu fikum, ialah orang-orang yang betul-betul menguasai ulumuddin, ilmu-ilmu agama. Mengerti tentang Al-Quran, mengerti tentang sunnah. Juga menguasai yang namanya ulumul alah, ilmu-ilmu alat, menguasai ilmu lughah, menguasai ilmu usulul fiqh, menguasai ilmu qawaidul fiqh, menguasai ilmu mustalahul hadis. Dia mengetahui mana yang sahih, mana yang dhaif, mana pendapat yang rajih, mana pendapat yang marjuh, mana yang kuat, mana yang lemah, dengan argumentasinya masing-masing. Mengetahui yang namanya kaidah tafsir, bisa membawakan sebuah ayat dan dia membawakan tafsirnya dan bisa mengambil hukum-hukum daripadanya. Dan yang terpenting barakallahu fikum ialah ulama tersebut di atas sunnah, bukan ulamaul bid'ah. Akidahnya bagus, manhajnya lurus, juga memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatan ibadahnya, nampak amal solehnya, jauh dari dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menunjukkan kealimannya itu ialah orang-orang atau ulama yang betul-betul mampu menyelesaikan dan menghadapi semua problem umat dengan penuh kearifan, dengan penuh hikmah, dengan penuh ilmu. Antum mencermati baik-baik firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam surat An-Nisa. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk kembali kepada Rasul dan para ulama ketika ada permasalahan. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih. Ketika datang kepada mereka suatu perkara yang menakutkan atau yang menyenangkan, yang aman, langsung mereka siarkan begitu saja.
Walau radduhu ila Rasul. Kalau seandainya mereka kembalikan kepada Rasul, wa ila ulil amri minhum, dan kepada para ulama di antara mereka. Lihat, la alimahul ladzina yastanbitunahu minhum. Niscaya akan diketahui perkara tersebut oleh orang-orang yang mampu mengambil istimbat hukum dari kalangan mereka. Inilah cirinya para ulama. Ini ciri-ciri para ulama. Ada kasus di tengah-tengah umat yang menimpa umat, masalah dulu, masalah sekarang, masalah kontemporer, diajukan kepada mereka. Seorang alim yang betul-betul alimun haqqan, dia bisa mendudukkan masalah ini pada tempatnya yang pas. Dia bisa memberikan solusi-solusi ilmiah untuk umat terkait dengan masalah tersebut. Dia bisa mengetahui hukum-hukumnya pada masalah yang terjadi tadi dari argumentasi dalil yang dia kuasai. Qur'annya, ayatnya. Pas. Itu ulama namanya. Ulama yang mampu dengan tegar, dengan keistiqomahan, dengan sabat menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah yang ada, yang terjadi. Sekaligus mensikapinya dengan sikap yang arif, yang bijak, dan menyelesaikannya dengan ilmiah. Itu ulama. Jadi nggak asal kemudian ada masalah paling banter ngomongnya, paling bengok suaranya, tapi tong kosong nyaring bunyinya. Itu bukan alim ya kawan. Ketika ada permasalahan di tengah-tengah umat, bukan solusi yang diberikan kepada umat, tapi masalah-masalah baru yang ditimbulkan di tengah-tengah umat. Bukan alim ya kawan. Barakallahu fiik. Alim itu Masya Allah, nampak rasikh, mapan keilmuannya, itu ulama. Kelihatan gitu. Ini antum harus camkan baik-baik, sehingga jangan gampang mengatakan fulan alim, fulan syekh, fulan al-allamah, fulan gitu, dengan gelar yang mentereng-mentereng seperti itu. Tidak gampang ya ikhwan, tidak gampang. Wallahul musta'an. Tapi ini saya kasih tanbih terlebih dahulu dikarenakan ini juga tanbih yang diberikan oleh para ulama kita masyayikh sekarang ini. Barakallahu fiik. Di antaranya disebutkan oleh Syekh Abdul Salam Barjas di sebuah risalahnya Manhumul Ulama. Tanbih panjang dan lebar oleh beliau tentang definisi ulama. Khulasanya apa yang saya sampaikan tadi. Barakallahu fiik. Sehingga harus diakui kapasitas ilmunya itu. Barakallahu fiik. Sama sekarang ini jelas dari kalangan masyayikhna, para ulama-una, ahlus sunnah wal jamaah, bisa diketahui orang-orang. Fulan. Mereka lah yang diinginkan. Kita baca hadisnya yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ulama, sekaligus bantahan bagi orang-orang yang melecehkan mereka. Ingat ulama yang kedua tadi ya. Allah barik. An Nabi Darda radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Abu Darda namanya Uwaimir. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan, suatu upaya, yabtaghi fihi ilman, yang dia mencari ilmu dengan itu. Salakallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia jalan menuju ke dalam surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha, dan sesungguhnya para malaikat mereka meletakkan sayap-sayapnya ridhaan li talibil ilmi, karena ridha merestui para pencari ilmu. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, dan sesungguhnya orang alim, para ulama,
sungguh akan memintakan ampun untuknya semua yang di langit dan semua yang di bumi. Hatta al-hitanu fil ma', hingga ikan-ikan yang ada di air, yang di lautan. Semuanya akan memintakan ampun untuk sang alim tadi. Wa fadlul alimi 'alal 'abid, dan keutamaan alim dibandingkan ahli ibadah. Ka fadlul qamari 'ala sa'iril kawakib, seperti keutamaan bulan dibandingkan seluruh bintang-bintang yang ada. Innal ulama'a warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama ialah pewaris-pewaris nabi. Innal anbiya lam yuwarrithu dinar wala dirhama, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Innama warrathul ilma, mereka hanyalah mewariskan ilmu syar'i. Faman akhadha bihi akhadha bihawdin wafir, maka barang siapa yang mengambil ilmu tadi, warisan tadi, maka dia mengambil jatah warisan yang sempurna. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban, dikeluarkan, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Wa naqala Ibnu Hajar an al-Hakim tashihahu, dan Ibnu Hajar menukil dari Al-Hakim pensahihannya. Al-Hakim mensahihkan riwayat ini. Wa sahahahu al-Albani, juga disahihkan sama Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Wa qala Ibnu Hajar, dan berkata Ibnu Hajar, hasanahu Hamzah al-Kinani, ini hadis hasan karena Hamzah al-Kinani. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, lahu syawahidu yataqawwa biha, dia memiliki syawahid, penguat-penguat, memiliki penguat-penguat yang dia bisa dikuatkan dengannya. Nah, di sini barakallahu fikum dikatakan sahihun li ghairihi. Sahih dikarenakan banyak penguatnya. Masya Allah. Dalam riwayat ini, di dalamnya terdapat keutamaan ilmu, keutamaan mencari ilmu, keutamaan rihlah ilmiah, keutamaan para pencari ilmu, dan keutamaan para ulama. Semuanya ada. Belum, jangan ngantuk ini. Ngantuk nggak dapat keutamaan ilmu. Tapi terkait dengan keutamaan mencari ilmu dan rihlah ilmiah, pada penggalan yang pertama, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, salakallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. Kalimat ini barakallahu fikum meliputi dua makna, hissi dan maknawi. Menempuh jalan yang hakiki dan yang maknawi. Yang hakiki ya betul-betul antum menempuh jalan untuk mencari ilmu. Dari rumah menuju ke masjid untuk mencari ilmu. Mencari tempat-tempat taklim, majlis ilmu untuk mencari ilmu. Itu namanya hissi. Entah dengan jalan kaki, entah dengan sepeda ontel, dengan sepeda motor, entah dengan mobil, atau semisalnya, betul-betul rihlah, datang ke tempat-tempat taklim. Masya Allah. Antum datang ke rumah kesini itu yabtaghi fihi ilman, untuk golek ilmu, bukan yabtaghi fihi nauman, golek ngantuk ya, harus cari ilmu ya, Pak. Golek ngantuk yang kasur lu enak ya, Pak. Allah ya. Itu hissi. Yang kedua, maknawi. Yang maknawi ini semua upaya untuk mendapatkan ilmu. Nulis ilmu. Menghafalkan ilmu. Masya Allah aja khusyuk. Masya Allah. Wudu cepat. Lagi bagi-bagi ilmu cepat. Ya antum wudu sana. Ayo wudu. Nulis ilmu, menghafal ilmu, memurajaah ilmu, mendengarkan ilmu via kaset, CD, atau misalnya membaca majalah, buletin, buku-buku yang ada. Semua upaya-upaya untuk mencari yang namanya ilmu masuk dalam riwayat ini. Termasuk upaya menempuh jalan upaya mencari ilmu. Semuanya masuk. Hissi wa ma'nawi. Apa keutamaannya?
Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi dia jalan menuju ke dalam surga. Ini diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah juga di dunia wa fil akhirah. Kemudahannya itu. Di antara bentuk kemudahannya, Allah akan memudahkan dia mendapatkan ilmu yang dia cari. Dibikin mudah belajar, mudah memahami ilmu, mudah mendapatkan ilmu yang dia cari. Nyatane orang mudeng-mudeng ya Ustaz. Iya enggak semata-mata datang gitu saja nyari ilmu, ya ada perangkat-perangkatnya. Kesungguh-sungguhan, keseriusan, kesabaran, kecerdasan dan segala macamnya itu perangkat yang jelas. Kalau kamu sudah niat yang sangat kuat dengan semua yang tadi itu, Anda akan dikasih kemudahan untuk mendapatkan ilmu yang kamu capai. Sabar. Kemudahan yang lainnya lagi, katanya Ibnu Rajab Al-Hambali, dia akan diberi kemudahan untuk membuka dan mengetahui ilmu-ilmu lain yang tidak pernah terbetik di hati dia sedikitpun. Yang merasakannya ya orang-orang yang sudah terjun dalam dunia ilmu, yang meresapi ilmu, yang sabar di atas ilmu, ketika itu dia akan terbuka wawasan maklumatnya. Dia belajar ilmu A, dia tekuni, sungguh-sungguh, serius, sabar mempelajari ilmu ini. Datang ke sana, taklim sini, kajian ini. Yang pertama akan dikasih kemudahan mendapatkan ilmu ini. Ini tadi. Dan yang kedua yang lebih bermanfaat lagi, ketika mempelajari ilmu yang A ini, akan terbuka wawasan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu B, ilmu C, ilmu D. Semua ilmu akan terbuka di depan mata dia. Barakallahu fiik. Itu kemudahan yang luar biasa ya. Yang bisa merasakannya ya orang-orang yang terjun di dalamnya. Nah, dari luar saja melihatnya ya orang kata ya. Allah terjun di dalamnya akan merasakan itu semuanya. Dan keutamaan yang terbesar, Allah kasih kemudahan jalan menuju ke dalam surga nanti di yaumul qiyamah. Maksudnya ialah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia untuk menyeberangi jembatan Sirat yang dibentangkan di antara neraka jahanam yang ujungnya surganya Allah Tabaraka wa taala. Kita semuanya meyakini secara akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, setiap umat manusia yang nanti datang ke yaumul qiyamah pasti akan melewati Sirat. Yang muslimnya, yang kafirnya, semuanya akan melewati. Ada yang lewat dengan secepat kilat, ada yang seperti angin yang sangat kencang, ada yang seperti kuda yang sangat lari kencangnya, ada yang kayak orang berlari, ada yang orang jalan, ada yang kayak orang merangkak, ada yang terjatuh dalam neraka jahanam. Kondisi yang sangat mencekam, yang sangat genting. Seluruh nabi dan seluruh para anbiya wal mursalin ketika itu mendoakan seluruh orang Islam yang lewat di atasnya dengan mendoakan Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan. Bagi seorang talibul ilmi yang semasa hidupnya rihlah ilmiah untuk mencari ilmu, dimudahkan untuk melewati sirat, masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka wa taala. Itu keutamaan yang sangat besar yang diperoleh oleh para pencari ilmu, sekaligus orang-orang yang rihlah ilmiah untuk mencari ilmu. Itu sekaligus keutamaan ilmu. Itu harus hadirkan gambaran-gambaran yang semacam itu untuk mempersemangat belajar. Barakallahu fiik. Sehingga dikatakan oleh para ulama, aqrabu turuqil musilati ilal jannah talabul ilmi. Jalan pintas menuju ke dalam surga mencari ilmu. Nah, jalan pintas mengalahkan tol. Itu talabul ilmi. Dengan perangkat-perangkatnya tadi ya, ikhwannya. Jangan dikira gampang lah ya, kan. Godaannya, gangguannya, rintangannya,
dan segala macamnya itu menghalang-halangi Anda. Semangat di awal, ingin pondok saya, belajar tekun. Gitu. Masya Allah. Datang saya ke pesantren, lihat kondisinya, Allah musta'an. Ngerentos itu mending pesantren. Biasanya saya kalau di rumah itu mangan ya enak-enak. Ya ada dagingnya, ya kadang ada ayamnya, ya kadang telurnya, ya kadang ada buahnya, ya kadang ada jusnya, ya kadang ada ininya. Pondok tempe terus. Gitu ya. Syukur jenengan mangan tempe. Ada lagi loh, makanya kok nasi putih tok, nasi putih sayur. Wis kadang ya ada kerupuknya alhamdulillah, enggak ada ya gimana lagi, kerentesi. Kepingin teh manis anget gitu, siapa yang bikinkan dan segala macamnya, ya godaan. Kemudian belum lagi jadwal padat di sebuah pesantren, jam sekian talib ini, sekian talib ini, sekian talib itu, ini harus begini, ini dihafalkan, ini di murojaah, ada ulangan ini, ulangan itu. Pusing lagi dirinya, Allah ternyata angel. Nah belajar Allah ini. Awalnya semangat. Pertama semangat, Masya Allah. Hari kedua, ketiga, keempat, capek juga ya belajar itu. Jangan dikira banyak orang-orang yang berhasil ya mencari ilmu itu ya. Dari ribuan salafiyin itu yang jadi nggak banyak. Ya Pak ya? Loh, iya Pak ya? Iya. Atau udah berapa lama Pak? Iya, sudah mulai tahun berapa jenengan Pak? Dipikir Pak. 90? 89? 88? Masya Allah, 20 tahun yang lalu. Luar biasa. Itu seharusnya menjadi syekh. Itu Pak ya. Ya Pak syekh atau sudah Pak. Syekh umurnya Pak. Syekh umurnya Pak. 20 tahun itu bukan masa yang sebentar. Barakallahu fikum. Itu nyata. Dikarenakan memang godaannya banyak. Belum lagi yang memang Masya Allah yani, usahawan gitu. Belajar sebentar. Oh iya, bisnis lagi. Masya Allah gitu ya. Ketika lagi akhirnya malas belajarnya. Lagi belajar semangat dihubungi. Oh ini lagi ada masalah gini-gini. Tidak mesti apa ini. Wah tokonya kebakaran. Wah akhirnya ribut. Itu banyak godaan ya. Tidak gampang untuk mendapatkan keutamaan yang semacam ini kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan besar untuk orang-orang yang besar. Penggalan yang kedua, juga keutamaan untuk talibul ilmi, pencari ilmu. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridhaan li talibil ilmi. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena ridha kepada pencari ilmu. Pengertian para malaikat meletakkan sayapnya itu dimaknakan secara hakiki oleh para ulama. Dikarenakan para malaikat makhluk yang punya sayap. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang lebih. Bahkan malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Itu saya hakiki. Betul itu meletakkan sayapnya dikarenakan ridha merestui tindakan talibul ilmi mencari ilmu tadi. Bayangkan. Tindakan kamu direstui oleh para malaikat, makhluk Allah yang suci, makhluk Allah yang baik. Ini keutamaan khusus untuk para talibul ilmi, para pencari ilmu. Barakallahu fiik. Adapun yang setelahnya menjelaskan tentang keutamaan para ulama. Prinsipnya barakallahu fikum. Semua dalil yang menjelaskan keutamaan talibul ilmi, pencari ilmu, itu juga keutamaan ilmu. Semua dalil yang menjelaskan keutamaan rihlah ilmiah juga merupakan keutamaan ilmu. Semua dalil yang menjelaskan keutamaan majlis-majlis ilmu juga keutamaan ilmu. Semua dalil yang menjelaskan keutamaan para ulama juga keutamaan ilmu. Itu kaidah. Barakallahu fiik. Sekarang kita lihat bagaimana keutamaan para ulama. Yang pertama, wa innal alima
la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma'. Seorang alim dengan sifat yang dibawakan tadi di atas. Seorang alim rabbani akan dimintakan ampun oleh orang-orang yang di langit, orang-orang yang di bumi, hingga ikan-ikan di laut. Man di sini umum. Namanya man apa nih? Man syarat, man sifham, man mausul. Man mausul. Ahsanta. Mengandung mana umum. Semua yang di langit, semua yang di muka bumi, hingga ikan-ikan di lautan. Sekarang berapa jumlahnya penduduk langit ya? Itu para malaikat. Sangat banyak jumlahnya. Yang di bumi banyak jumlahnya. Ikan di lautan jenisnya saja ribuan, mungkin jutaan. Masing-masing jenis sangat banyak sekali jumlahnya. Makhluk-makhluk Allah tadi itu barakallahu fikum akan memintakan ampun untuk para ulama. Memintakan ampun untuk para ulama, memintakan ampun kepada Allah untuk para ulama. Pertanyaannya adalah, kok bisa semua makhluk tadi itu memintakan ampun kepada para ulama? Jawabannya ialah dikarenakan kemanfaatan ilmu yang dia sampaikan kepada makhluk ya Allah. Ulama tadi dengan ilmunya mengajari umat manusia tentang hukum-hukum syariatnya, tentang muamalah yang baik, terkait dengan urusan hewan-hewan, terkait dengan urusan ikan-ikan dan segala macamnya itu. Semuanya penuh dengan rahmat, penuh dengan hikmah, dengan kemaslahatan, dengan barokah ilmunya sang alim tadi. Barakallahu fiik. Sehingga Allah pun memberikan ilham kepada semua makhluk yang ada tadi, memintakan ampun kepada sang alim tadi. Memintakan ampun kepada Allah untuk sang alim tadi. Itu dijelaskan demikian oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Miftah Dari Sa'adah. Masya Allah. Ada satu orang saja yang memintakan ampun untuk kita kepada Allah. Luar biasa. Satu orang makbul doanya. Masya Allah. Jadi hamba Allah yang diampuni dosanya. Satu. Nah ini semua yang di langit, semua yang di bumi, ikan-ikan di laut, semuanya memintakan ampun untuk kamu wahai sang alim. Itu keutamaan besar. Keutamaan yang sangat besar. Ini satu. Yang kedua, wa fadlul alimi 'ala 'abid ka fadlul qamar 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang alim dibandingkan dengan abid ahli ibadah. Itu seperti keutamaan bulan diupamakan seperti keutamaan bulan dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang yang ada. Antum perhatikan bulan di malam purnama. Antum perhatikan bintang-bintang di malam hari. Lebih besar mana cahayanya? Jawabannya bulan. Lebih terang mana sinarnya? Bulan. Gitu ya. Allah yang barik. Begitu pula seorang alim dibandingkan dengan seorang abid. Bulan itu kemanfaatannya dirasakan oleh semua penghuni bumi. Bulannya satu menerangi seluruh dunia yang ada. Umat manusia di malam hari ketika malam purnama menikmati lampu yang indah dan terang itu. Terang semuanya. Sementara bintang tidak sejauh itu. Sehingga maknanya kata para ulama, kemanfaatan seorang alim itu lebih banyak daripada kemanfaatan ahli ibadah. Ahli ibadah itu sama kayak bintang, cahayanya hanya di sekitar dirinya saja. Ahli ibadah, kemanfaatan ibadahnya hanya untuk dia dan sekitar kecil saja. Jadi di sekitar dia. Seorang alim dengan ilmunya, kemanfaatannya dirasakan oleh semua umat. Dengan ilmunya, kemanfaatannya dirasakan semua umat. Barakallahu fikum. Ini perbandingan alim dengan abid yang ada ilmunya. Barakallahu fikum.
Seorang alim menghukumi sesuatu dengan ilmunya. Seorang abid ahli ibadah menghukumi sesuatu dengan perasaannya. Anda mencermati kisah pembunuh 99 nyawa. Yang pengen tobat itu. Ketika dia pengen tobat, minta ditunjukkan siapa orang yang terbaik di tempat ini. Yang pertama nunjuk siapa ya Bang? Ahli ibadah dari kalangan pendeta. Datang ke sana nanya, saya ini telah membunuh 99 nyawa, saya kepengen taubat, apakah mungkin ada taubat bagi saya? Apa jawaban dia? Tidak ada. Menjawab dengan perasaannya. Membunuh 99 nyawa itu dosa besar. Bayangannya sang abid, terlalu besar dosanya kamu itu. Tidak mungkin kamu taubat. Ya, dilengkapilah. Menjadi 100 nyawa. Nyawa terakhir ialah kepalanya sang abid. Gelundung. Kepengen taubat lagi. Ditunjukkan seorang alim di tempat tersebut. Datang para sang alim mengatakan, saya telah membunuh 100 nyawa. Dan saya kepengen bertaubat. Apakah mungkin saya bertaubat? Sang alim menjawab dengan keilmuannya. Dia mengatakan, siapa yang menghalangi kamu dari taubat? Kamu punya taubat. Maka diminta untuk hijrah, pindah dari tempat yang rusak ke tempat yang bagus. Allah mengatakan dengan tegas, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa bagi yang taubat. Itu bedanya alim dengan sang abid. Ini keutamaan yang kedua. Yang ketiga, wa innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu ialah pewaris-pewaris Nabi, yang mewarisi ilmunya Nabi. Sisi keutamaannya barakallahu fikum ialah para ulama itu dikatakan sebagai ahli waris Nabi. Yang namanya ahli waris adalah pihak yang paling dekat dengan sang mayit. Nah gitu ya. Ahli waris itu kalau nggak bapak ibu, kakek nenek, putra putri, saudara-saudari, apalagi ponakan-ponakan, paman-paman, kemudian anaknya paman, sepupu-sepupu, itu yang namanya ahli waris. Suami atau istri, itu ahli waris. Ketika para ulama dinyatakan sebagai pewaris Nabi, itu artinya para ulama orang yang sangat dekat dengan para Nabi. Sebagaimana ahli waris, orang yang sangat dekat dengan sang mayit. Hubungan nasabnya itu. Barakallahu fiik. Dan di sini yang diwarisi bukan harta. Tapi yang diwarisi ialah ilmu. Warisan yang terbaik yang diwariskan oleh para anbiya wal mursalin. Para ulama itu pihak yang paling banyak mendapatkan jatah warisannya dibandingkan yang selain mereka. Faman akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu ini, maka dia mengambil jatah warisan yang paling sempurna. Para ulama yang paling banyak ilmunya, yang paling banyak jatah warisannya. Ini semua barakallahu fikum merupakan keutamaan-keutamaan para ulama yang disebutkan dalam hadis ini. Keutamaan yang lain. Para ulama itu merupakan tempat rujukan umat. Marja'iyatul ummah. Tempat rujukan umat dalam semua problem-problem mereka. Allah mengatakan dalam firman-Nya yang sudah kita hafal bersama-sama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada para ulama kalau kamu enggak mengetahui. Juga di An-Nisa yang dibawakan tadi, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih ila akhirih. Dua ayat yang sangat tegas menerangkan kepada kita perintah, anjuran untuk merujuk kepada para ulama dalam semua problem yang ada, terkhusus dalam perkara-perkara kontemporer sekarang ini. Mereka dikatakan sebagai marja'iyatul ummah, tempat rujukan umat. Tempat minta fatwa, tempat minta bimbingan, minta segala macamnya.
Dikarenakan ilmu yang mereka miliki dan kemampuan mereka untuk mengambil istinbat hukum dari sebuah dalil. Barakallahu fiik. Nah, muhim. Dan ini yang diingkari oleh berbagai macam pihak yang anti ulama. Mereka mengingkari adanya marja'iyatul ummah. Umat itu tidak ada marja'iyan. Apa marja'iyah ya? Tempat rujukan. Diingkari ya. Yang barusan kemarin yang lantang menyatakan demikian adalah Al-Ma'ridi. Abul Hasan Al-Ma'ridi. Namanya siapa? Mustafa bin Ismail Sulaimani. Barakallahu fiik. Lantang mengingkari masalah ini. Ada itu marja'iyan. Itu. Barakallahu fiik. Jelas ayatnya yang menerangkan kepada kita kewajiban untuk merujuk kepada para ulama. Ingat, bukan ajaran taklid. Bukan, tidak mengajari kamu taklid kepada ulama, tapi diminta merujuk kepada mereka dikarenakan ilmu yang mereka kuasai, ilmu yang mereka miliki, kemampuan yang mereka miliki. La'alimahul ladzina yastanbitunahu minhum. Kata-kata ini yang penting. Allahul musta'an. Keutamaan yang lain. Di antara keutamaan ulama ialah mengikuti ulama, membimbing seseorang kepada shiratal mustaqim. Antum cermati baik-baik satu ayat yang disebutkan dalam surat Maryam ayat yang ke-43. Ketika menerangkan tentang dakwah Nabiullah Ibrahim kepada ayahnya. Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, "Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya." Ya abati, wahai ayahanda, sesungguhnya telah datang kepada aku ilmu yang tidak datang kepada engkau. Fattabi'ni, ikuti aku. Dikarenakan ilmu yang saya miliki ini, ikuti aku. Aku akan tunjuki kamu jalan yang lurus. Kata-kata fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Diambil faedah oleh para ulama, ittiba'ul ulama hidayatun ila siratil mustaqim. Mengikuti para ulama itu artinya terbimbing ke jalan yang lurus. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Umar Salim Bazmul dalam kitabnya Makanatul Ilmi wal Ulama. Setelah beliau membawakan ayat di atas, faman ittaba'al ulama ittaba'as siratal mustaqim. Barang siapa yang mengikuti para ulama, maka berarti dia telah mengikuti siratal mustaqim. Wa man khalafal ulama wa dha'a haqqahum. Dan barang siapa yang menyelisihi para ulama dan menyia-nyiakan haknya ulama, faqad kharaja ila sabil syaitan, maka sungguh dia telah keluar menuju jalan setan. Fafaraqas siratal mustaqim, maka dia pun akan berpisah dari siratal mustaqim alladzi alaihi rasul wa atba'uh. Siratal mustaqim yang ditempuh oleh Rasul dan para pengikutnya. Kas pernyataannya di halaman yang ke-18. Mengambil istinbat hukum dari ayat yang di atas. Inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ikuti aku tunjuki kamu jalan yang lurus. Ingat ya kawan, mengikuti ulama itu jangan difahami taklid kepada ulama. Jangan difahami fanatik ta'assub kepada seorang alim. Tidak. Tetapi ittiba'ul ulama li'ilmihim.
Mengikuti para ulama dikarenakan ilmunya. Qad ja'ani minal ilmi, kata Nabiullah Ibrahim, sudah datang ilmu kepada aku. Ikuti aku dikarenakan ilmu ini. Akan ditunjuki jalan yang lurus. Mengikuti para ulama dengan ilmu yang ada pada mereka, dengan hujjah yang ada pada mereka. Mengikuti para ulama, menerima nasihat mereka, bimbingan-bimbingan mereka, arahan-arahan dari mereka. Barakallahu fiik. Dan sebaliknya, menyelisihi para ulama itu berarti penyimpangan. Masya Allah. Dan maksudnya lagi barakallahu fikum, keutamaan yang lain disebutkan cukup panjang lebar oleh Syekh Bazmul dalam bukunya ini, Makanatul Ilmi wal Ulama, dari mulai halaman ke-13 sampai selesai. Panjang pembahasan tentang masalah ini sampai halaman yang ke-29. Menerangkan tentang sekian banyak keutamaan para ulama. Terkait dengan mereka sangat jelas. Keutamaan ulama sangat jelas. Semua orang mengakui yang namanya keutamaan ulama. Barakallahu fiik. Yang terpenting di sini karena tina'azakumullah ialah yang disebutkan oleh Syekh Al-Haddad di dalam babnya, waraddu ala man yantaqisuhum. Bantahan kepada orang-orang yang melecehkan ulama. Ini mengisyaratkan kepada kita adanya beberapa sikap yang terjadi di kalangan umat manusia terkait dengan para ulama. Di sini barakallahu fikum, dalam mensikapi ulama ada 3 kelompok. 3 kelompok, 3 jenis. 2 kelompok menyimpang, 1 kelompok yang benar. Yep. Kelompok pertama yang menyimpang ialah kelompok yang terjatuh pada sikap hulu fil ulama. Hulu berlebih-lebihan dalam mensikapi ulama. Salah. Bentuk hulunya taklid buta kepada sang alim. Taklid buta kepada seorang alim, seorang syekh. Apa kata syekh A? Ya. Yang dikatakan selain syekh A, afwan. Taklid buta ya, dengan tambah hujjah. Di antara bentuk hulu yang ada ialah fanatik, ta'assub kepada syekh tertentu. Ini bentuk hulu dalam mensikapi seorang alim. Ucapan alim tadi disamakan kayak sabdanya Rasulullah SAW. Dia mengatakan A harus A, B harus B, haram haram, halal halal, sunni sunni, hizbi hizbi, ila akhirih. Harus dari syekh satu ini. Kalau dari selain dia itu tidak makbul, tidak diterima. Itu hulu dalam mensikapi siapa ya Pak? Lebih parah lagi ialah mentaati ulama tadi dalam hal menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ini sudah jatuh dalam tindakan syirku ta'ah, syirik dalam bentuk ketaatan. Yang disebutkan dalam Al-Quran ketika mensifati ahli kitab, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Itu enggak sujud gitu. Maknanya dalam buku tafsir, mentaati ulama tadi dalam hal menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Syirik dalam bentuk ketaatan. Sama dengan menuhankan syekh, menuhankan alim, menuhankan kiai, menuhankan ustadz. Itu bentuknya. Ini hulu. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Muallimi Al-Yamani, Syekh Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi Al-Yamani Al-Utmi.
yang dikenal dengan julukan Zahabiyul Asr, Imam Zahabinya masa kini. Sudah wafat ya ikhwan, sezaman dengan Syekh Ahmad Syakir. Beliau mengatakan min awsa'i audiyatil batil al-ghulu fil afadil. Termasuk lembah kebatilan yang paling luas. Lembah kebatilan yang paling luas, tindakan hulu, berlebih-lebihan dalam mensikapi orang-orang mulia, ulama dan semisalnya. Tapi hulu ini juga berbahaya. Taklidnya, ta'assubnya dan segala macam. Terlarang. Rasul mengatakan iyyakum wal hulu fa innama ahlaka man kana qablakum al hulu. Hati-hati kamu dari hulu, yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian adalah hulu. Tapi pihak kedua yang juga menyimpang terkait dengan ulama ini, sebaliknya, lawannya. Dan ini yang diinginkan sama Syekh di sini. Yaitu pihak-pihak yang melecehkan kehormatan para ulama, yang merendahkan para ulama, yang menjatuhkan kehormatan para ulama. Lawan daripada itu. Bentuknya ya macam-macam. Bisa dengan cara menjuluki mereka dengan julukan-julukan jelek yang membuat umat lari dari mereka. Menjuluki mereka sebagai ulama penjilat penguasa, ulama sultan. Menjuluki mereka sebagai muwazzafun, pegawai-pegawai pemerintah. Fatwanya itu semata-mata tugas kepemerintahan. Menjuluki mereka sebagai mutasyaddid, orang-orang yang kaku, saklek keras. Menjuluki mereka sebagai ulama haid dan nifas. Menjuluki mereka sebagai ulama yang tidak tahu fiqhul waqi'. Gitu ya, itu bahasa dulu ya. Fiqhul waqi', tidak ngerti realita umat. Tidak ngerti bagaimana kasusnya Palestina, Afghanistan. Mana lagi? Mana lagi? Kashmir, mana lagi? Dan misalnya itu. Ulama yang hanya ngerti tembok-tembok maktabahnya saja. Menjuluki mereka sebagai ulama-ulama mumi-mumi hidup. Badannya di zaman modern, tapi otaknya di zaman onta. Ulama-ulama yang perlu direvisi. Dan segala macamnya. Ini tindakan melecehkan kehormatan ulama. Barakallahu fikum. Ini ciri khasnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Sepanjang zaman, sepanjang masa, dari mulai zaman dahulu kala sampai sekarang ini, cirinya ahlul bid'ah melecehkan para ulama sunnah. Antum lihat dalam akidah salaf ashabul hadis, Al-Imam As-Sabuni rahimahullah bikin pasal khusus, pasal masalah ini. Di antara ciri-ciri ahlul bid'ah yang sangat nampak, mereka sangat membenci dan sangat memusuhi ulama-ulama sunnah. Allahul musta'an. Memang yang lebih mengerikan lagi barakallahu fikum ialah sampai pada tingkat menuduh ulama-ulama sunnah tadi dengan tuduhan-tuduhan yang lebih keji daripada itu. Dikatakan kadzab, dikatakan dajjal, dikatakan apa dengan bahasa-bahasa yang mengerikan itu. Yang lebih parah lagi barakallahu fikum ialah membid'ahkan mereka, menghizbikan mereka, mengkafirkan mereka dan segala macamnya. Syekh fulan, enggak bilang syekh fulan, itu kafir. Ngomongin sedep gitu ya. Mengerikan. Oh si fulan itu mubtadi'. Oh si fulan itu hizbi. Yang terakhir ini yang paling gampang diomongkan. Hizbi, enteng, di gitu. Allah Ustaz. Dengan tanpa hak. Dengan tanpa hak. Allahul musta'an. Fenomena tahzibul ulama,
fenomena menghizbikan para ulama itu ciri khasnya Haddadiyin. Disebutkan oleh Syekh Rabi' bin Hadi ketika menyebutkan usul al-Haddadiyah, prinsip-prinsip sekte Haddadiyah nih yang paling menonjol ini. Sangat benci dengan yang namanya para ulama dan gampang membid'ahkan, menghizbikan para ulama. Kalau pada masa tempo dulu itu awal-awal kemunculannya yang digarap ialah ulama terdahulu semacam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dikarenakan memiliki ketergelinciran dalam bab asma wa sifat, terkena pemahaman Asy'ariyah, langsung diklaim sebagai mubtadi', haram membaca karya-karya beliau dan wajib membakar Fathul Bari. Yang mereka sikat kira Al-Imam Nawawi juga memiliki pemahaman yang sama, kata mereka Asy'ariyah, diklaim sebagai mubtadi', yang dibahas ialah ulama yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Sikat kabeh sudah. Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Tirmidzi, Imam Al-Baihaqi, semua ulama yang tergelincir dalam perkara-perkara semacam itu langsung diklaim sebagai mubtadi', haram membaca buku mereka, bakar buku-buku mereka. Itu dulu zaman-zaman Syekh Ibnu Utsaimin itu masih hidup, Syekh bin Baz masih hidup, Syekh Al-Albani masih hidup. Ngomongnya begini. Allahul musta'an. Begitu para ulama kibarnya meninggal dunia, yang disikat enggak yang dulu lagi, yang sekarang-sekarang ini. Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dikatakan sebagai Syaibatul Murji'. Tahu artinya Syaibatul Murji'? Seorang murji'ah tuwek. Nauzubillah min dzalik. Syaibatul Murji'. Hampir seluruh ulama-una masyayikhuna di zaman sekarang ini, dari kalangan ulama sunnah, disikat sama mereka semua. Kabeh dari mulai Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Shalih Al-Syekh, Syekh Rabi' bin Hadi, Syekh Abdul Al-Jabiri, Syekh Muhammad bin Hadi, ulama ul Yaman dan segala macam, semuanya kena, enggak ada yang enggak kena. Rata kabeh kena. Allahul musta'an. Merasa mantap kalau sudah menghizbikan orang, merasa mantap kalau sudah membid'ahkan orang. Allahul musta'an. Ini dulu ya, kawan. Periode kedua Haddadiyah. Itu dulu itu. Allah harif itu. Ya, itu kena semuanya ya, kawan. Di antara yang keras dalam berbicara masalah ini, sebagaimana yang pernah saya sampaikan sebelumnya, Fauzi Al-Athari, Gibban Wazura, yang dari Bahrain itu, Faleh Al-Harbi, Faleh. Ini orang-orang yang semua dihabisi sama dia. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Yang generasi ketiganya ini lebih parah lagi. Lebih sangar lagi ya, Pak. Siapa saja yang menyelisihi mereka hizbi. Mantap. Mukhalif ya, Pak. Mereka punya prinsip tabdi'ul mukhalif. Mengklaim mubtadi' semua orang yang menyelisihi dia. Hizbi. Sehingga yang disikat enggak cuma ulama, tapi juga yang bawahnya jauh dari levelnya ulama. Hizbikan semua. Hizbi. Nah, Allahul musta'an. Yang kena itu levelnya para dai. Dai hizbi, dai pengemis, dai dai segala macamnya. Semua hizbiyun. Mantap semuanya hizbiyun. Allahul musta'an. Kalau yang generasi awal-awalnya itu yang mengklaim hizbi mubtadi itu tokoh-tokohnya. Fauzi Al-Athari, Faleh Al-Harbi, Mahmud Al-Haddad dan segala macamnya itu yang tampil gitu. Kalau sekarang ini semua orang, semua pihak, bismillah hizbi. Baru ngaji sekali dua kali mendapatkan berondongan teror oleh si fulan dan si alan, berubah pikirannya langsung SMS hizbi. Jangan belajar sama Ustadz fulan, tokoh hizbiyah nomor 2 di Indonesia.
Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Apalagi sama Fulan Al-Hizbi itu, jangan sama dia pengemis nomor 1 di NKRI. Itu luar biasa. La haula wala quwwata illa billah. Dalam kata mereka tidak memahami dan mengerti apa itu makna hizbiyah, apa itu makna tahzib, apa itu makna bid'ah, apa itu makna tabdi', bagaimana ketentuan-ketentuannya, bagaimana kaidah-kaidahnya, siapa yang berhak untuk melakukannya. Masalah-masalah yang dibangun untuk membid'ahkan tadi juga mereka tidak paham. Mereka benar apakah tidak, masalah bid'ah ataukah tidak. Yang terkait dengan para ulama, mereka tidak betul tidak memperhatikan kehormatan para ulama. Dengan keutamaan sekian banyak ini, itu semuanya sirna. Dengan mudahnya mereka sekarang menghizbikan dan membid'ahkan para ulama. Dampaknya itu mengerikan. Kalau sudah ulama tadi itu dihizbikan dengan tanpa hak, dimubtadikan dengan tanpa hak, umat kemudian percaya dengan kata-kata ini, itu berarti menjauhkan umat dari ulamanya. Konsekuensinya menjauhkan umat dari prinsip dan agamanya. Dikarenakan yang menerangkan agama, yang menerangkan segala macam itu para ulama ya ikhwan. Barakallahu fikum. Mereka yang menjelaskan, yang menguraikan. Kalau ini yang disikat habis, maka akan gugur semua agama yang ada. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Yang pertama hulu, yang ini sangar. Yang betul barakallahu fikum ialah mensikapi para ulama dengan sikap yang syar'i. Barakallahu fikum. Tamam, menghormati mereka. Ihtiramuhum wa tauqiruhum wa ma'rifatu qadrihim. Menghormati mereka, mengagungkan mereka dan mengetahui kedudukan mereka. Kemudian talaqil ilmi anhum, mengambil ilmu dari mereka. Kemudian arruju' ilaihim, kembali kepada mereka ketika terjadi perkara-perkara muskilah, fitnah dan segala macamnya. Nah, mendudukkan mereka pada posisinya, tapi dengan tanpa taklid, dengan tanpa ta'assub, dengan tanpa hulu. Itu prinsip yang benar. Sebagaimana yang terangkan di atas. Fallahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Qanatina azakumullah. Keberadaan ulama itu sangat berarti bagi umat ini. Wujudul ulama alamatul khair fi hadhil ummah. Keberadaan ulama itu tanda kebaikan pada umat ini. Ketika sang alim tadi meninggalkan dunia ini, maka ilmu akan semakin hilang. Ketika ilmu akan semakin hilang, maka yang menggantikannya ialah penyimpangan dan kejahilan. Kalau sudah kejahilan yang merambah di kalangan masyarakat, yang terjadi ialah kesesatan dan penyesatan. Antum cermati sabdanya Rasulullah SAW, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yaqbidul ilma fi qabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dari hati-hati hamba, tapi Allah mencabut ilmu itu dengan wafatnya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga ketika Allah tidak menyisakan satu alim pun di tengah-tengah umat, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka orang-orang akan mengambil tokoh-tokoh yang jahil. Fasu'ilu, ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, ngasih fatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Maka keberadaan para ulama itu kemanfaatan yang sangat besar, lambang kebaikan yang sangat besar untuk umat ini. Maka barakallahu fikum, kewajiban masing-masing kita ialah melaksanakan haknya para ulama tadi, menghormati mereka, memuliakan mereka dengan tanpa taklid, dengan tanpa hulu, mengambil ilmu dari mereka, meminta nasihat dari mereka, bimbingan-bimbingan dari mereka, dan jangan mentabrakkan satu alim dengan alim yang lain. Itu bukan adab seorang thalibul ilm. Barakallahu fikum. Naam ya. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Di depan mata kita insyaallah taala
Semoga diberi kelancaran dan kemudahan. Sebagaimana biasa setiap tahunnya akan diadakan daurah nasional ke lali. Jangan buka stand tok yang diingat. Yang ke-6 kalinya. Ini pun juga kemanfaatan dan kesempatan yang sangat berharga barakallahu fikum untuk menambah wawasan keilmuan. Jangan semata-mata sesuatu berharga untuk menambah penghasilan. Allah itu. Yang penting itu ilmunya. Ulama datang, kita mengambil faedah keilmuan dari mereka, bertanya kepada mereka, menyampaikan muskilah kepada mereka dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran, meminta bimbingan-bimbingan mereka. Maka barakallahu fikum sudah semestinya tanpa harus diobrak-abrik, sudah dewasa gitu ya. Ketika ada momen-momen acara-acara penting yang semacam ini itu seharusnya tanpa digerakkan sudah semangat untuk saling ta'awun. Itu perkara yang jelas. Orang yang punya ilmu, yang punya pandangan jauh itu langsung gerak. Dikarenakan kemanfaatan tadi. Wujudul ulama alamatul khair fi hadhihi ummah. Antum tidak usah rombongan datang ke sana, mereka yang ke sini. Lebih murah biayanya. Barakallahu fikum. Tamam? Nah, maka yang namanya upaya ta'awun terus digalakkan. Ta'awun itu macam-macam. Ta'awun dengan pikiran, menyampaikan ide-ide yang cemerlang, yang membangun yang bagus. Ta'awun dengan fisikmu, tenaga kamu, mempersiapkan tempat-tempat yang ada untuk daurah nanti. Di mana tempatnya nanti? Di sini juga, masya Allah. Sehingga ta'awunnya jangan lupa ini. Tamu-tamu undangan yang akan datang itu nanti ya juga banyak ya. Ada baraknya nanti ya. Iya, masya Allah. Ta'awun bikin barak. Ya diupayakan jangan sampai satu orang satu hari 10.000 kemahalan kayaknya itu. Ya yang ikhlas sajalah. Ta'awun dengan fisik Anda insya Allah makjur. Yang ta'awun dengan hartanya, yang dengan kemampuannya, semua ta'awun. Ini semuanya termasuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan. Perkara yang sangat jelas, sehingga enggak usah pakai dobrak-abrik lagi, itu sudah ngerti sendiri ya, Pak. Langsung dengan sendirinya. Daurah nasional mas saya. Siapa yang datang? Langsung. Yang kuantongnya tebel begitu, sunat sedikit, set. Ini untuk ini. Ini untuk ini. Ini untuk itu begitu. Ini tuh kamu niatkan ikhlas fisabilillah, cerengan kamu nanti yaumul qiyamah. Jangan khawatir, nah kok jadi kempes begitu saya. Dompet kamu tuh tebel di akhirat, tebelnya bukan di dunia ya Pak. Yang tebel di kantong itu belum milik kamu. Yang milik kamu tuh yang di akhirat. Barakallahu fiik. Nah, yang tenaganya masya Allah gitu. Kerja bakti, bangun barak. Bismillah gitu. Jangan diobrak-abrik, diworo-woro. Ya Allah ikhwan cepat kerja bakti. Yang itu masih santai tidur di rumahnya, yang sebelah sana masih ngurusi berasnya, yang itu masih ngurusi kelapanya, yang itu masih ngurusi madunya. Allah musta'an. Itu enggak sepantasnya barakallahu fiik. Apa? Ada yang kena? Tenang Ustaz. Tenang. Bukan antum, kebetulan tersebut gitu Pak ya. Allahuakbar. Ya harus langsung dengan sendirinya ya Pak. Antum tuh niatkan untuk lillah wa fillah. Barakallahu fiik. Hadza huwa. Sehingga diminta tadi ya. Tahun syar'inya apalagi yang di sini sebagai tuan rumah, jadi tuan rumah yang baik. Barakallahu fiik. Masya Allah. Mohon dijelaskan siapa saja ulama-ulama ahlu sunnah yang masih hidup di zaman sekarang ini. Banyak ya Pak. Yang di Saudi cukup banyak. Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali, Syekh Abdul Aziz al-Syekh Mufti sekarang ini, Syekh Saleh al-Syekh Menteri Wakaf seingat saya sekarang ini.
kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdul Al-Bukhari, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Shalih Fauzan. Masyayikh Saudi sangat banyak yang tergabung dalam Hay'ah Kibarul Ulama dan segala macamnya sangat banyak. Masyayikhul Yaman dari talabahnya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Dan masih banyak lagi ulama sekarang ini yang masih hidup. Barakallahu fikum. Nah. Apakah Syekh Abdul Hakim bin Azlan termasuk siapa ini ya Pak? Azlan, enggak tahu saya orang ini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya enggak tahu jangan dipahami hizbi loh ya. Ditanyakan sama yang lebih tahu gitu ya, Pak. Nah, anak khawatir ustaz aja enggak tahu gitu. Allah musta'an. Bagi akhwat atau ummahat yang tinggal di sekitar pondok yang terjangkau oleh siaran radio pondok, apabila ada daurah mana yang lebih utama, mendengarkan di rumah lewat radio atau datang ke tempat relay, mana yang lebih utama? Yang lebih utama yang lebih bermaslahat bagi dirinya. Barakallahu fikum. Yang namanya masing-masing ummahat punya sendiri-sendiri, kondisi masing-masing. Ada sebagian ummahat yang kondisinya tidak memungkinkan untuk keluar rumah, anak yake dan segala macamnya susah lah. Hanya dia ngurus siaran di rumah, maka yang terbaik mendengarkan radio. Ada sebagian ummahat yang mampu datang ke tempat relay dan lebih bermaslahat di sana, datang ke tempat relay dan diupayakan diantarkan oleh suaminya, walaupun masih dalam jarak di sekitar ya, Pak. Idealnya begitu. Apa itu? Oh, siapakah Syekh Usamah Al-Athayyah? Ayo. Athayyah, salah. Ini yang tahu teman-teman yang ada di sana ya, di Saudi ya. Beliau katanya kalau nggak salah masih MA atau masih doktor. Wallahu a'lam. Tanyakan lagi. Dan bagaimana prinsipnya? Tanyakan lagi. Saya ulama-ulama Saudi yang selain yang masyhur itu kurang begitu paham. Mulai dari itu. Apakah semua istilah ilmu dalam nas-nas yang dimaksudkan adalah ilmu syar'i saja? Iya. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Wazir, Imam Sun'ani dan juga yang lainnya. Juga sering dibawakan sama Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Semua ayat, semua hadis yang berbicara tentang keutamaan ilmu, itu ilmu syar'i saja. Apa ini? Bagaimana pendapat Ustadz jika nama seorang ulama besar dijadikan nama klub sepak bola? Loh, kok baru dengar ya? Klub mana itu? Hah? Klub mana itu? Hah? Futsal? Apa itu namanya? Klub apa? Siapa? Hah? Masa Persatuan Sepak Bola Albani gitu? Hah? Allah, atau macam bagi ikhwan. Ini dikhawatirkan melecehkan ulama tadi ya. Ono yang teman-teman ya. Neko-neko mawon jenengan. Bagaimana untuk seseorang yang ingin mencari ilmu di ma'had yang ada di luar kota, sedangkan ia memiliki keluarga dan usaha? Insyaallah ya teman-teman ya. Apa keutamaannya dan apa kekurangannya? Masya Allah. Keutamaannya oke.
Yang kekurangannya antum yang tahu sendiri. Nah, ya kawan. Ini semua barakallahu fikum melihat kondisinya masing-masing. Tamam? Yang jelas mencari ilmu itu di mana saja di situ ada ilmu disampaikan, ada majalisul ilmi di sana yang disampaikan oleh para masyayikh, para duat salafiyin. Barakallahu fikum. Ada seseorang yang masya Allah kondisinya bagus untuk pindah ke sebuah ma'had dan dia tenang di sana. Rumah ada, keluarga sama dia semua, tarbiyah anak-anaknya bagus, usaha terus jalan dan segala macamnya ideal. Di zaman sekarang ini barakallahu fikum yang namanya lingkungan itu sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Lingkungan yang terbaik adalah lingkungan yang sangat dekat dengan ilmu. Barakallahu fikum. Bisa bandingkan yang di tengah kota sana dengan yang di samping sebuah pesantren, jauh. Barakallahu fikum. Nah, tapi tidak semua orang mampu dengan ideal tadi itu. Barakallahu fikum. Tapi ada upaya yang maksimal menuju ke arah sana. Ketika ada yang belum bisa maksimal semacam itu, maka yang terpenting jangan sampai meninggalkan ilmu, jangan sampai melupakan majalisul ilmi, jangan sampai meninggalkan teman-teman, para ikhwah-ikhwah sekalian yang biasa mengingatkan kita dengan kebaikan. Jangan lupa dengan tarbiyah anak-anak kamu dan jangan sampai lupa, jangan sampai engkau terlupakan dengan dunianya kamu. Idealnya di samping tempat-tempat yang berilmu. Barakallahu. Idealnya. Kalau kamu mampu ke arah sana, masya Allah, luar biasa. Nah, dan mesti harus pondok yang di luar kota. Dalam kota yang bagus gitu ya, malah bagus ya rada-rada. Nah, rumahnya antum orang Jogja. Nah, di Jogja ada pondok pesantrennya. Ini Jogja itu ya. Benar? Allah ya. Itu kan memandang kurang pas. Saya kepingin yang sebelah sana itu. Atau mampu dengan kondisi yang ada ke sana. Semua pondok pesantren itu sama, selagi yang mengelolanya dari kalangan teman-teman kita Ahlus Sunnah wal Jamaah salafiyin. Barakallahu fikum. Ya kurang lebihnya paling kurang sesenti ya. Allah ya fikum. Na'am, wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan menjadi orang-orang yang mengerti tentang keutamaan para ulama dan bisa menunaikan hak-haknya para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi lahu subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.